Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Aris Rianto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Video kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang dia sukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, atau strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pembelajaran. Terdapat 3 poin penting pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi menantang peserta didik yang cerdas untuk menggali pembelajaran secara dalam. Dalam sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi juga menyediakan dukungan bagi peserta didik tingkat bawah atau peserta didik dengan ketidakmampuan belajar, baik yang terdiferensiasi maupun yang tidak teridentifikasi. Yang kedua, memberi kesempatan peserta didik untuk menjadi tutor sebaya. Hal ini memperkuat pemahaman peserta didik yang telah menguasai materi sambil memberikan dukungan bagi peserta didik yang masih kesulitan. Gaya belajar timbal balik dalam kolaborasi semacam ini adalah cara guru untuk memanfaatkan kekuatan di dalam kelas. Yang ketiga, sama halnya dengan ukuran pakaian di toko yang tidak akan selalu pas dengan ukuran tubuh konsumen. Guru juga perlu memahami bahwa satu pendekatan standar untuk mengajar tidak akan memahami kebutuhan semua atau bahkan sebagian besar peserta didik. Terdapat 5 prinsip dasar yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar. Yang kedua, kurikulum berkualitas. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Yang keempat, pengajaran responsif. Dan yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas kelas. Terdapat juga 3 aspek berbeda dalam keragaman peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat, lingkungan atau iklim belajar di kelas. Beberapa tahapan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, tahap awal. Di tahap awal ini, guru merancang pembelajaran sekaligus juga sebagai fasilitator pembelajaran, juga sebagai motivator pembelajaran. Tahap kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini yang pertama adalah asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik ini bertujuan untuk membantu guru mengukur penguasaan dan kebutuhan peserta didik terkait capaian kurikulum. Yang kedua, analisis kurikulum. Untuk memastikan terlaksananya prinsip teaching at the right level, di mana peserta didik sungguh-sungguh mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan profil belajarnya. Sejalan dengan asesmen diagnostik, perlu pula dilakukan analisis kurikulum. Tahap evaluasi. Dalam sebuah siklus proses pembelajaran berdiferensiasi, diterapkan 3 jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen for learning. Berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai asesmen diagnostik yang dilakukan di awal siklus proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, asesmen as learning, yang dilakukan pada proses belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Asesmen ini juga dapat berfungsi sebagai asesmen formatif yang dilakukan melalui
tahap diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Yang ketiga, assessment of learning. Pada tahap akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar dan pertimbangan kompetensi peserta didik. Ini dilakukan melalui assessment dengan diferensiasi produk. Assessment ini merupakan assessment sumatif. Terima kasih. Demikian ulasan saya terkait tentang pembelajaran diferensiasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Salam guru penggerak.